dalam 1-2 tahun terakhir ini, ketika fisik raganya mulai lemah karena lanjut usia, dia tetap menunjukkan jiwa pekerjanya itu. Dia tetap menunjukkan dia sebagai seorang perempuan perkasa. Semenjak 15 tahun yang lalu menjanda karena kepergian dari suami terkasih, Yohanes Sarupapa yang kita kasihi. Dia hidup di tengah anak-anak dan cucu Cece serta keluarga besar dan semua orang yang dia kenal. Dan kita tahu seperti apa sosok dari Margareta Kujijami itu. Masing-masing kita punya kenangannya tersendiri. Masing-masing kita punya kesannya tersendiri tentang pribadi yang luar biasa, mewariskan nilai-nilai kebaikan sepanjang 84 tahun yang tidak pendek itu. Karena itu, kalau mengikuti tradisi adat budaya dari almarhum Yohanes Sarupapa, orang Maumere, Flores, usia 70 itu, kalau orang meninggal 70 ke atas itu, seperti di wilayah barat Pulau Sumba, itu geriaknya sungguh luar biasa. Orang pukul gong waning dan orang menari. Karena merayakan kehidupan, Tuhan memberi yang istimewa, Tuhan yang memberi yang super, Tuhan memberi yang sudah sangat banyak bonusnya. Dan untuk sosok Margareta Kujijami ini, dia sungguh menikmati, dia sungguh memanfaatkan, dia sungguh memaknai 84 tahun yang luar biasa itu. Untuk anak-anak dan keluarga besar, serta kita semua yang hadir di sini. Gereja Katolik mengajarkan dalam terang imannya bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru di dalam kematian orang mengalami kehidupan yang baru. Saya kira kita semua, tidak hanya yang beriman Katolik, mengimani hal ini. Kita semua percaya bahwa di dalam kematian orang dilahirkan kembali dalam hidup yang kekal. Karena itu kematian, hidup hanya diubah dan bukan dilenyapkan. Raganya akan membusuk, akan hancur, akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi jiwanya tetap hidup dalam kekekalan, hidup dalam keabadian. Karena itu jangan pernah takut ketika kita berhadapan dengan situasi kematian. Kemarin dulu itu kegenapan waktunya bagi Margareta Kujijami. Kematian itu suatu kepastian, tidak ada tawar-menawar. Kelahiran masih sebuah kemungkinan. Sejak perpaduan sel sperma dan sel telur secara ilmu biologis, karena hubungan antara pribadi laki-laki dan perempuan, entah itu yang sah sebagai suami istri, entah kamu yang suka buat hal itu di luar hubungan suami istri yang diberkati gereja, pertumbuhan cikal bakal manusia itu dimulai. Sel telur dan sel sperma membentuk zigot, kemudian beralih kepada embrio, kemudian beralih kepada janin. Janin itu cikal bakal seorang bayi manusia di dalam rahim seorang ibu. Tetapi, apakah mungkin dia akan lahir? Mungkin, masih pakai kata kemungkinan. Karena usia perkandungan 9 bulan 10 hari, atau 7, atau 8 jika prematur. Bisa jadi dalam perjalanan rentang usia sekian bulan itu, orang mengalami misgram, orang mengalami keguguran, atau yang mama-mama mereka biasa sebut ada hamil anjing, ada hamil anggur, dan sebagainya, perut kempis dengan sendirinya. Sehingga kelahiran itu masih kemungkinan. Tetapi, jika anak itu lahir sebagai seorang manusia dari rahim seorang perempuan, kematian itu kepastian. Tidak ada satu manusia di kolong langit ini yang lahir, lalu dia mau untuk lari dari kematian. Soal waktunya kapan, bagaimana caranya, di mana tempatnya, masing-masing kita itu berbeda-beda. Tuhan atur itu secara unik untuk masing-masing kita. Yang perlu kita siapkan, yang sama adalah banyak buat hal baik. Karena ketika kematian datang, kita ingat kata kitab suci, dan juga kita sadari bagaimana cara nenek ini meninggal, mama terkasih ini meninggal. Kematian datang itu seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu persisnya.
Secara medis pun bisa diprediksi, tetapi persisnya detik berapa, menit berapa, dokter, perawat juga tidak tahu. Tuhan yang menentukan secara unik untuk masing-masing orang. Nenek, kita tahu raganya lemah, tapi dia tidak ada sakit apa-apa. Dan dia pergi dengan begitu tenang. Ada orang yang masih hingar-bingar, jalan dengan sepeda motor, tidak lama mengalami kecelakaan dan meninggal. Ada orang yang masih duduk bercerita, terjatuh dan meninggal. Ada orang yang sakit berkepanjangan, tidak meninggal-meninggal. Ada orang yang masih sangat muda, masih sangat produktif, meninggal tiba-tiba. Karena itu perlu untuk menyiapkan diri kita masing-masing menghadapi kematian yang datang seperti pencuri di malam hari. Supaya kita tidak terkejut, supaya kita tidak gelisah, supaya kita tidak cemas ketika kematian itu datang. Kalau orang menghadapi sakrat maut, mau putus napas, tidak putus napas, gelisah, gementar, itu berarti ada banyak hal yang belum selesai dengan dirinya selama hidupnya di dunia. Karena itu, kamu yang masih suka dendam dengan orang, berdamai dengan orang. Kamu yang masih suka tidak baku bicara dengan orang dalam rumah, kakak beradik, ipar, menantu, mertua, saudara-saudara itu, damai. Supaya ketika kematian datang seperti pencuri di malam hari itu, kamu tidak gelisah, kamu tidak takut. Karena ketika kematian itu tiba, yang dipertanyakan pada penghakiman terakhir itu bukan berapa kau punya gelar, titel panjang, SPD, MPD di belakang dan seterusnya. Yang dipertanyakan itu bukan berapa banyak mobil mewah yang kau kumpulkan di dunia, berapa lantai rumah yang kau bangun, berapa panjang kos-kosan yang kau bangun. Tidak. Yang dipertanyakan di saat penghakiman terakhir di hadapan Tuhan adalah berapa banyak buah-buah kebaikan yang kita taburkan selama kita hidup di dunia. Jadi rasa-rasa ina ama ari. Rasa-rasa kalau kita hidup suka gosip orang, kalau kita hidup ini suka pencuri, tangan panjang cepat angkat barang orang. Kalau kita hidup ini suka tidak baku baik dengan tetangga, dengan keluarga, rasa-rasa selagi kita masih diberi kesempatan, kita bertobat supaya ketika kematian itu datang kita tidak terkejut. Gereja Katolik yang kudus mendoakan orang mati. Tentu banyak kita bertanya, mengapa orang Katolik mendoakan arwah, mendoakan orang mati? Karena gereja mengajarkan ada 3 model gereja. Kita yang masih berhimpun saat ini adalah yang dinamakan gereja yang sedang berziarah di dunia. Karena kita masih hidup, kita masih bergerak, kita masih bisa buat banyak dosa, dan kita masih punya kesempatan karena rahmat Allah kita bertobat. Kita dikategorikan sebagai gereja yang sedang berziarah. Berziarah kemana? Berziarah sampai kepada hidup yang kekal. Itu tujuan akhir kita. Model gereja yang kedua adalah gereja yang sedang dimurnikan. Gereja yang sedang dimurnikan itu siapa? Gereja yang sedang dimurnikan adalah mereka. Semua anggota keluarga kita, jiwa-jiwa yang telah meninggal, yang telah mati raganya di dunia ini. Mengapa mereka dikategorikan gereja yang sedang dimurnikan? Bunda Gereja Katolik mengajarkan kepada kita bahwa tidak mudah orang masuk ke dalam surga. Jangan berpikir kita hidup seenaknya buat semua dosa yang kita tahu dan mau, lalu kita tutup mata, kita masuk surga. Kalau begitu tidak perlu kita sembahyang. Kalau begitu tidak perlu kita beriman, karena kita mati kita masuk surga. Orang harus dihantar sampai pada pemahaman seperti masuk surga itu seperti seekor unta masuk lubang jarum. Kata-kata Yesus dalam Injil. Lubang jarum, lubang kecil sekali. Masukkan benang saja, mama mereka keker setengah mati sampai benang kecil itu bisa masuk di lubang jarum. Bagaimana mungkin kita maknai kata-kata Yesus itu? Unta yang besar, kita tidak pernah lihat unta. Sekurang-kurangnya sapi ada di antara kita, dekat peliharaan kita. Bagaimana mungkin sapi, unta yang besar itu bisa masuk dalam lubang jarum? Demikian juga penggambaran dengan hidup kita manusia. Kalau kita buat banyak dosa, bagaimana mungkin kita berpikir lenting masuk ke dalam surga itu enak-enak? Maka kita butuh suatu model gereja, suatu situasi di mana orang dimurnikan. Dimurnikan dari segala dosanya. Api penyucian. Tetapi api itu tidak bersifat kekal. Api itu tidak membakar. Api itu tidak menghanguskan. Api itu memurnikan. Mama-mama punya emas berapa karat yang ada di telinga, yang ada di leher, yang ada di jari jemari. Emas itu kalau mau dimurnikan supaya dia lebih murni, pakai apa? Pakai api. Dilebur di dalam perapian.
supaya dia dimurnikan. Demikian juga dengan kita manusia, perlu pemurnian. Dan model gereja yang terakhir, gereja yang paripurna, gereja yang sempurna, gereja yang menjadi tujuan akhir dari segala model gereja itu adalah gereja yang sudah berjaya. Gereja yang sudah berjaya adalah gereja para kudus. Dan semua mereka yang sudah melewati pemurnian, kita semua berharap untuk bisa sampai ke sana. Tetapi butuh perjuangan. Rahmat Allah itu tercurah berlimpah untuk kita, tetapi tidak seperti roti dan burung puyuh jatuh di padang gurun untuk bangsa Israel. Itu zaman perjanjian lama. Kita sekarang ini sudah lewat perjanjian baru, sudah di 2025. Kalau mau harap pintu surga terbuka seperti burung puyuh dan mana jatuh di padang gurun, tidak mungkin. Itu mimpi omong kosong di siang bolong. Maka kita butuh suatu kerja keras. Kita butuh suatu usaha terus-menerus. Belajar seumur hidup untuk menjadi baik. Untuk setia dalam perkara-perkara Tuhan, untuk setia berkanjang dalam hal-hal yang baik. Mama, nenek terkasih Margareta Kujijami ini luar biasa. Dia sungguh mengimani apa yang difirman Rasul Jemaat Korintus pertama. Keimanan kita di bumi hanya bersifat sementara. Kali waktu akan dibongkar dan kita akan menuju kepada kemah yang abadi di dalam Tuhan. Karena itu hidupnya dia menggambar itu. Hidup hanya sementara, sebab dapat di dunia hanya sementara. Karena kita kenal sosok pribadi Mama terkasih ini, pribadi yang lemah, kita tidak pernah dia berkelahi dengan kita, tidak pernah dia sibuk dengan duduk bicara dengan orang. Kita datang di rumah di kita, dia sibuk dengan kerjaan. Bahkan ketika dia sudah sakit pun, raganya semakin lemah pada usia senja, hari-hari terakhir hidup ya, kita masih punya banyak aktivitas bergerak, memperhatikan ini dan itu di dalam rumah, memperhatikan anak, cucu, dan cecenya. Dia terkenal sebagai seorang ibu yang punya lautan hati, lautan kasih yang amat dalam. Karena itu pesan pertama, teristimewa untuk ketujuh anak ini. Saya punya om dan tante-tante, juga cucu-cucu dan cece-cece. Saya pakai pesan dalam bahasa Sabu ini dengan sedikit tekanan logat Doliai. Saya ini ada darah Doliai dalam sopnya diri ini, Mama almarhumah Mama Hani dari Prailiu. Boleh pehala. Jangan berkelahi. Suka bakar dengan kamu. Nenek Mama kasih hidup, kamu sudah sedikit juga dapur. Ipar dengan ipar, kakak beradik. Apalagi kalau nenek ini kita benamkan dalam sebentar, mau jadi apa kita punya hidup ini kalau kita berkelahi terus? Kalau kita berkelahi terus, kalau kita yang tidak akur, kalau kita tidak saling coba. Boleh pehala. Nenek ini tidak pernah ajar untuk berkelahi. Mama tidak pernah ajar orang untuk dendam. Lalu pergi dalam rumah berkelahi, dalam beradik, turunan kalian ini bertengkar sana dan sini terkait hal-hal kecil. Kesian, kita malu. Kamu tidak mewariskan hal-hal baik yang nenek ini 84 tahun diajarkan kepada kalian. Satu usia yang panjang, 84 tahun. Itu kalau sekolah 84 tahun itu sudah profesor, doktor, tidak tahu gelar apa yang disematkan. Untuk kalian yang mendapatkan didikan model hidup dari mama nenek terkasih. Yang kedua, boleh majeni, boleh pemalatai. Kita orang Sabu. Boleh majeni, boleh pemalatai, boleh majeni. Jangan berat, berat kamu. Nenek ini, majeni, itu. Ya. Boleh majeni, boleh pemalatai. Jangan berat kita punya badan-badan ini untuk bangun kerja. Nenek ini terkenal sebagai orang yang pekerja ulung sekali. Lalu kemudian ketika nenek mama terkasih pergi, kamu tinggal dalam rumah, baku nonton tidak mau bergerak, tidak mau bekerja. Siapa mau datang antar bantuan kasih kamu? Ini bukan panti asuhan. Karena itu butuh semangat jiwa kerja seperti nenek ini. Kerja di kebun, pikul segala macam barang, pikul kerja, cangkul sana sini seluruh isi tanah. Tidak puas dengan itu, sore malam hari pergi di laut, pergi berenang.
pergi pilih siput dan sebagainya. Dia buat satu hal yang pekerjaan yang luar biasa untuk kamu anak-anak ini, cucu-cucu sampai di usianya 84 tahun. Jangan pemalas. Nenek ini juga terkenal sebagai seorang yang sangat rajin, tidak hanya kerja, seimbang hidupnya. Doa, kerja, ora et labora. Siapa tidak kenal nenek yang bungkuk ini? Yang jalan kaki dari Padadita sampai gereja Katolik di Mokapa. Yang jalan kaki daripada sampai gereja Katolik di Wara. Orang bungkuk yang selalu setia pergi untuk hadir dalam setiap kesempatan perayaan Ekaristi di gereja. Yang selalu setia jalan kaki dan keliling dalam rumah-rumah di lingkungan Dominikus di Padadita ini. Kita yang tidak bungkuk, kita yang masih tegar berdiri, yang suka pukul dada sombong, malasnya minta ampun. Jadi kalau nenek yang mama yang rajin ini seperti kita kebaikan, kemudian keluarga menjadi orang pemalas mereka, apa yang mau belajar dari baik aja dalam tahun antum tentang Jakarta yang GKS entah yang dalam denominasi jamu kita di gereja jangan kita baru datang kita berbantu setiap hari guru kita tempat Tuhan posisi sentral hidup kita supaya kita yang sementara di dunia dibongkar kita tempat sekunya sampai VIP inilah jangan mengharapkan VIP kami juga kita seperti kalau kegiatan di lingkungan dalam sama dalam rohani menjadi orang yang tinggal dalam rumah menjadi orang yang tinggal di meja kita menjadi orang yang tinggal dengan botol ini harus nah itu hal-hal baik yang adalah nenek terkasih itu kan anak-anak cucu baik itu kalian karena itu hari ini kita semua tidak hanya kita yang pun dalam perkenan kita bangun komitmen di dalam Tuhan berjanggu doalah sungguh bergeraklah di dalam Tuhan dan laksanakan apa yang terdapat dalam Tuhan nyata itu dalam tindakan konkret dalam perbuatan kasih dan sama. Kalau berdoa tanpa suatu perbuatan tidak ada faedahnya. Inama aa namu henau heko ngita heyu he pelai padara muri madadi tawaje ngamuri mengitu di pamada do loro ngerti sendiri artinya jangan ketawa tapi amalkan itu pulang dan laksanakan itu kalau liie tu muri madadi mineta haro iye Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.